Bismillahirrahmanirrahim. Perihal dalam hubungan suami istri, dalam tradisi Assekele Bineng itu memosisikan laki-laki atau dalam hal ini pihak suami sebagai pengendali atas seluruh peristiwa atau rangkaian hubungan suami istri itu berlangsung dari awal sampai akhir. Nah, di bagian akhir ada yang disebut dengan terete, yakni tahap akhir daripada hubungan suami istri, di mana pada tahap akhir ini ada perlakuan-perlakuan yang secara khusus dalam tanda petik mesti atau harus dilakukan oleh sang suami kepada istri, dan itu bermakna sebagai pertama, bentuk kasih sayang yang tak putus dari pihak suami kepada istri. Yang kedua, bermakna sebagai bentuk perawatan tubuh istri yang dilakukan oleh pihak suami atau laki-laki. Nah, salah satu hal yang terpenting adalah di bagian akhir itu, yakni bagaimana tahap akhir itu disebutkan ada lakuan yang bisa membuat istri menjadi awet muda, atau paling tidak bahwa istri tidak akan lebih tua wajah atau tampangnya dibandingkan dengan umur yang ada. Nah, itu ada perlakuan-perlakuan sendiri. Nah, itu dilakukan oleh pihak suami. Nah, perlakuan itu dilakukan setelah hubungan suami istri atau sudah selesai atau sudah tercapai pada titik puncak dan memasuki tahap akhir, yakni adalah tahap terete atau tahap akhir. Nah, di dalam Assekele Bineng dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana lakuan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Yang dilakukan itu adalah disebutkan dalam Assekele Bineng. Setelah kalian atau engkau bersetubuh, wahai suami dan istri, maka lakukanlah hal tertentu, yakni ambillah air yang bertemu. Yang dimaksudkan air yang bertemu itu adalah air yang tertinggal di dalam liang faraj perempuan, dan itu disebut sebagai percampuran antara cairan yang ada pada perempuan dan cairan yang ada pada laki-laki atau dalam ini suami. Nah, itu yang diambil. Di dalam naskah lontrak disebutkan atau Assekele Bineng disebutkan laki-laki mengambilnya dengan menggunakan jari tengah atau disebut dengan datuk lima atau datuk jari. Jari tengah itu kemudian dimasukkan ke liang faraj, kemudian menyentuh cairan yang ada di dalam faraj istri, kemudian itu diletakkan di telapak tangan, dan itu dilakukan selama 3 kali. Jadi 3 kali jari tengah itu dimasukkan ke liang faraj untuk mengambil air yang bertemu itu, ya. Nah, 3 kali itu kemudian disimpan di telapak tangan kiri laki-laki, kemudian dicampur dengan yang disebut dengan sumur Kal-Kausar dalam Assekele Bineng. Tidak lain adalah air yang berada di langit-langit atas, ya. Dalam hal ini adalah di dalam mulut laki-laki. Jadi diambil dengan jempol, dilengketkan di langit-langit. Di situ ketika airnya sudah muncul, air langit-langit sudah muncul, itulah yang disebut dengan air Kal-Kausar. Kemudian itu dicampurkan bersama tadi dengan air dari liang faraj yang diambil, disapu, dan diaduknya bersama dengan datuk lima atau jari tengah itu. Dan setelah itu tercampur, barulah diniatkan. Di dalam Assekele Bineng mengatakan dalam bahasa Bugisnya,
uniakengi malai jenne satijannah ia li Fatimah. Walau Pak Bura temate temacoa namorolo pulana. Barakallah ilaha illallah. Artinya saya sengaja mengambil air dari airnya Fatimah dan Ali dijadikan sebagai obat untuk awet muda dan digunakan tidak tua dan selalu kelihatan muda. Dan setelah itu disapukan di beberapa titik tubuh perempuan atau istri. Pertama itu disapukan pada ubun-ubun 1 kali, setelah itu di perantaraan kening sekali, kemudian disapukan diletakkan di atas kening kiri dan kanan, setelah itu di pipi kiri dan kanan, dan setelah itu turun lagi ke hidung, kemudian ke ada itu ada cekukan leher yang bagian bawah ada lubang, itu disebut dengan ada. Kemudian disapukan lagi ke buah dada istri, setelah itu ke pusat istri. Ya, setelah itu selesai, maka Asy-Syaikh juga mengatakan bahwa jika ada lebihnya dan memang diupayakan ada lebihnya, maka cairan itu pun disapukan ke tubuh laki-laki atau ke tubuhnya sendiri, ya, ke wajah dan ke bawah pusar, ditekan naik ke atas. Setelah itu setelah selesai, maka jalan yang kedua dilakukan lagi adalah dengan meletakkan telapak tangan di faraj istri, setelah itu ditekan dan diniatkan untuk obat bagi istri agar tidak kurus atau tidak sakit-sakitan. Nah, semua ini dimaknakan sebagai untuk membuat tubuh atau badan istri akan selalu kelihatan kuat, selalu kelihatan berisi, dan tidak, orang Bugis bilang tidak taloloh, ya, tidak kurus krempeng, seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk daripada perlakuan suami terhadap istri setelah hubungan itu berlangsung, yang dimaknakan bahwa seluruh rangkaian tadi itu adalah untuk membuat wajah istri awet muda dan membuat tubuhnya tetap kuat, tetap kencang, berisi, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa perlakuan di akhir itu adalah bentuk kasih sayang dan bentuk untuk menjaga awet muda untuk sang istri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.